Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan semua mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang mengikuti mata kuliah Aswaja 1. Baiklah kawan-kawan, untuk memulai kegiatan proses belajar mengajar kita dan memahami mata kuliah kita, yakni Aswaja An-Nahdiyah 1. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan yang berbahagia, sebagaimana sebelumnya di dalam pengantar kuliah pada pertemuan pertama, bahwa salah satu yang nanti akan kita bahas dalam materi mata kuliah kita adalah Aswaja An-Nahdiyah. Dalam kaitan ini, apa itu Aswaja An-Nahdiyah? Kemudian, bagaimana ciri daripada Aswaja An-Nahdiyah? Apa landasan daripada Aswaja An-Nahdiyah? Kemudian dalam bidang tasawuf, dalam bidang fikih, dalam bidang ilmu tauhid, ulama-ulama siapa saja yang kemudian kita jadikan sebagai panutan dalam beberapa bidang keilmuan tadi. Kawan-kawan yang saya banggakan, bahwa dalam pertemuan pertama saya sudah pernah mengatakan bahwa Aswaja itu adalah satu singkatan dari terma atau istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita lihat daripada segi bahasanya, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari dua istilah. Yang pertama Ahlus Sunnah, yang kedua adalah Jamaah. Ahlus Sunnah artinya adalah mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi. Dan wal Jamaah artinya adalah mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dan juga para ulama pewaris para nabi. Jadi Nabi pernah mengatakan bahwa ashabi kanujum fa inik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Kita tahu bintang pada zaman kuno menjadi kompas. Dia dapat menunjukkan arah di mana orang ingin menuju kemana. Kemudian bintang juga dapat dijadikan satu tanda untuk gejala alam. Nah, ketika kita mengikuti bintang pada saat melakukan satu perjalanan, kita akan menemukan arah. Nah, begitu juga ketika kita dalam beragama. Ketika kita mengikuti sahabat, maka kita akan mendapatkan arah yang benar, jalan yang benar. Nah, maka Nabi mengatakan bahwa ashabi kanujum fa inik tadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang. Kalau kamu mengikutinya, kamu akan dapat petunjuk. Nah, pun juga begitu, Nabi juga berisyarah dalam sebuah hadis yang sangat masyhur kita dengar. Nabi pernah mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Jadi sepeninggal Nabi Muhammad, penjelasan-penjelasan tentang keagamaan itu akan dijelaskan oleh ulama. Ulama akan berpatok kepada Al-Quran,
kepada al-hadis, kemudian menyampaikan kepada masyarakat dan pengikutnya. Maka di situ Nabi mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu merupakan pewaris para nabi. Nah, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak begitu saja lahir. Dia punya background, punya latar belakang yang kemudian terbentuk atau membentuk satu istilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, layatina atau layatina ala ummati ma'ata ala bani Israel hatuan na'al bin na'al hatta ingkana minhum man ata ummahu alaniyatan lakana fi ummati mayasna'u dalika wa in bana Israel tafaraqat ala itnatain wasab'in milatan watafariku ummati ala thalati wasab'in milatan kuluhum finnar illa milata wahida qalu wa man hiya ya Rasulullah qala ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi Nabi pernah memprediksi bahwa akan terjadi satu masa bagi umatku, kata Nabi, sebagaimana umat Bani Israel itu terpecah menjadi beberapa golongan, umatku juga akan terpecah menjadi beberapa golongan. Kalau Bani Israel itu akan terpecah menjadi sintaini wasab'ina milatan, akan terpecah menjadi 72 golongan. Umatku pun juga akan terpecah, kata Nabi, watafriku ummati ala thalathin wasab'in, akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi umat Islam itu perpecahannya lebih banyak dibanding Bani Israel. Nah, dalam kaitan ini Nabi melanjutkan kuluhum dari 73 itu finnar, semuanya akan masuk neraka illa milatan wahidatan, kecuali ada satu golongan atau satu agama ya yang mereka tidak masuk neraka. Melihat dan mendengar apa yang dinyatakan oleh Nabi ini, kok kemudian ada perpecahan di dalam tubuh Islam menjadi beberapa kelompok, semuanya bisa masuk neraka tetapi satu yang tidak masuk neraka. Lantas kemudian mendengar ini sahabat bertanya, jangan-jangan kita kan gitu. Sahabat bertanya, siapa mereka yang selamat ya Rasulullah? Dari 73 golongan itu, dari satu golongan yang selamat. Nabi menjawab, ma'ana alaih wa ashabi. Mereka-mereka yang selamat itu adalah mereka-mereka yang tetap mengikuti sunnahku atau tetap di dalam agamaku dan agama sahabatku. Itu satu golongan yang kemudian akan selamat. Dari istilah man ana alaihi wa ashabi, para ulama menafsirkan hadis ini, kemudian mereka mengistilahkan ahlu sunnah yang disebut ma'ana alaih. Itu kemudian diistilahkan sebagai ahlu sunnah, mereka-mereka yang mengikuti Nabi. Wa ashabi, dan mereka-mereka yang mengikuti para sahabat. Sahabat ini siapa saja? Tentunya khulafaur rasyidin dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya baik itu sahabat besar ataupun sahabat kecil. Siapa yang mengikuti sahabat besar dan sahabat kecil tentunya akan selamat, masuk golongan yang keluar dari neraka di antara 73 golongan itu. Dan ini menarik. Jadi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ditafsirkan dari ma'ana alai wa ashabi, ditafsirkan dari hadis ini.
Di dalam hadis yang lain bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat, oleh para ulama, disebutkan bahwa qala Rasulullah SAW iftaraqal yahud ala ihda au ithnatain wasab'ina firqatan. Jadi di dalam hadis yang lain maknanya hampir sama dengan hadis yang tadi itu. Kata Nabi, orang Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Watafarraqatin nasara, sementara orang-orang Nasrani itu akan terpecah ala ihda au ithnata wasab'ina firqatan. Juga akan terpecah 72 atau 71 golongan. Sementara orang Islam atau umat Islam, kata Nabi, watafaraqa ummati ala thalathin wasab'ina firqatan. Mereka akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi hadis ini maknanya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Sama-sama menyebutkan akan terpecahnya umat Islam menjadi 73 golongan. Di hadis yang lain, dengan matan yang berbeda, matan hadis yang berbeda, Nabi mengatakan, satang qasimu ummati ila salasin wasab'ina firqatan. Umatku besok akan terpecah atau terbagi atas atau terbagi kepada 73 golongan. Kuluha finnar, mereka semuanya akan masuk neraka. Ma'ada wahidah, kecuali hanya satu golongan yang masuk surga. Siapa tadi? Yakni man atau ma ana alaih wa ashabi. Mereka-mereka adalah yang tetap dalam mengikuti sunnahku, yang kemudian diistilahkan ahlus sunnah, kemudian wa ashabi, dan mereka yang mengikuti para sahabatku dan ulama. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa umat Nabi Muhammad itu akan terpecah belah. Dan yang kemudian selamat adalah yang tetap mengikuti Nabi Muhammad dan sahabat, yang diistilahkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita bisa definisikan, adalah mereka-mereka yang tetap mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengikuti pandangan-pandangan para sahabat dan ulama-ulama salaf. Itu yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya selain mereka mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat, ini masih sangat general, sangat global, ya, sangat umum. Ulama-ulama kita kemudian, karena memang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menjadi rebutan, klaim terhadap golongan-golongan mereka dan golongan kita, maka para ulama kita membuat satu ciri-ciri khusus untuk mereka yang dinyatakan sebagai penganut Nabi atau ahlu sunnah dan penganut para sahabat dan ulama salaf yang disebut dengan jamaah. Daripada itu, yang tentunya kita akan mengutip dari pendapatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Di dalam salah satu kitab beliau mengatakan, amma ahlu sunnah fahum ahlu tafsir wal hadis. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu menyatakan bahwa ahlu sunnah itu adalah mereka-mereka adalah ahli tafsir dan ahli hadis. Artinya yang mengikuti tafsir dan mengikuti hadis. Atau mereka yang ahli di dalam bidang itu. Wal fikih dan mengikuti fikih.
Mereka-mereka yang ikut tafsir atau kandungan makna daripada Al-Quran dan hadis, dan kemudian fikih. Ini disebut dengan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah menurut beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa mereka kok kemudian disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah? Karena orang yang ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih itu mereka fa'innahumul muhtadun. Mereka-mereka ini telah mendapatkan petunjuk agama. Ya, di mana mereka al-mutamassikun bisunnatin nabi. Mereka yang mengamalkan tafsir, mengamalkan hadis, dan mengamalkan fikih, itu hakikatnya mereka berpegang kepada sunnah Nabi. Wal khulafa ba'dahu, dan mereka juga wal khulafa ba'dahu rasyidin, ya. Dan mereka juga berpegang kepada khulafa rasyidin. Nah, ini disebut ahlu sunnah wal jamaah. Mereka yang berpegang kepada tafsir, berpegang kepada hadis dan fikih, itu mereka at-taifatu an-najiyah. Mereka ini adalah kelompok-kelompok yang beruntung. Ya. Itu kelompok-kelompok yang beruntung. Ada juga yang berpendapat bahwa ahlu sunnah wal jamaah itu adalah mereka-mereka menurut Mbah Hasyim Asy'ari yang mengikuti madhab 4. Ya, waqad ujtumi'at al-yaum fi madhabi arba'ah. Jadi mereka-mereka yang disebut dengan ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih itu tergolong dalam sebuah bingkai yang disebut dengan pengikut dari 4 imam madhab. Pengikut dari 4 imam madhab, madhab apa saja pertanyaannya? Mereka adalah madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Bagi pengikut imam madhab ini mereka menurut Mbah Hasyim Asy'ari disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ada juga yang kemudian membuat ciri-ciri khusus untuk ahlu sunnah wal jamaah. Disebutkan yu'rafu bihim ulama'uhum annahum humul mujtama'un ala itba'i manhaji sunnah an-nubuwiyah wa sunnah khulafur rasyidun wa a'immatud-din minas sahabah wa tabi'in wa ashabil madhabil fikhi al-mu'tabarah min fuqahai ahli ra'yi wa ahli hadis. Ahlu sunnah wal jamaah ini dapat diketahui bahwa ulama-ulama mereka itu tergabung dalam bingkai ikut kepada manhaj sunnah nabawiyah, mengikuti cara beragamanya Nabi Muhammad SAW, dan wasunnatil khulafa rasyidin, dan begitu juga mengikuti manhaj beragamanya khulafa rasyidin, dan wa'imatuddin, imam-imam madhab atau imam-imam agama mereka ikuti, baik itu dari sahabat, tabi'in, dan begitu juga mereka mengikuti imam madhab fikih yang muktabar, yang diakui, ya. Fikih yang muktabar yang diakui atau fuqaha yang diakui yang harus diikuti itu adalah mereka-mereka ahlur ra'yi wa alul hadis. Ini yang kemudian siapa yang mengikuti sunnah Nabi, sunnah khulafur rasyidin, mengikuti imam agama dan sahabat, begitu juga tabi'in dan juga imam fikih atau imam madhab fikih, maka mereka disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Oke. Lantas kemudian kalau kita klasifikasi secara tegas, ahlu sunnah wal jamaah itu seolah-olah
mengklaim bingkai keagamaan dengan beberapa madhab. Ya, baik dalam fikih, dalam tauhid, dalam tasawuf, bahkan dalam bacaan Al-Quran atau disebut dengan qiraah. Itu terbingkai Ahlussunnah wal Jamaah. Jika mereka mengikuti imam madhab dari madhab-madhab yang telah membingkai mereka, yang dalam kaitan ini dalam fikih, dalam tauhid, dalam tasawuf, dan dalam bacaan Quran, lantas kemudian mengikuti hadis-hadis dalam kitab-kitab kutubus sittah, maka mereka terbingkai dalam klaim Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu siapa saja imam madhab yang muktabar tadi disebutkan? Imam madhab dalam fikih yang muktabar, imam madhab dalam tauhid yang muktabar, imam madhab dalam bacaan Quran yang muktabar, kitab-kitab hadis yang muktabar. Ya. Dalam kaitan ini, menurut Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, jadi kita sudah masuk dalam bingkai Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kita tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ini tadi diakui oleh setiap golongan. Nah, kemudian Nahdiyin atau NU itu membingkai ke Ahlussunnah wal Jamaahnya dengan bingkai imam madhab tertentu. Nah, dalam kaitan ini, imam madhab tertentu yang saya maksud adalah dalam bidang fikih ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa mereka yang dianggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul fikih, dan mengikuti imam madhab ya 4, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Di dalam ilmu tasawuf, kita juga dibingkai oleh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah dengan imam madhab. Imam madhab itu adalah Imam Ghazali, Syekh Junaid al-Baghdadi, 2 imam madhab. Kemudian dalam bidang tauhid, kita juga dibingkai ketauhidan kita untuk mengikuti imam madhab dalam beragama. Kita mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari untuk menjadi imam madhab kita, dan kemudian Abu Musa al-Maturidi untuk menjadi imam madhab kita dalam tauhid. Selanjutnya di dalam bacaan Quran. Jadi kalau di Indonesia itu bacaan Qurannya, kalau baca wadduha itu ya wadduha. Tapi kemudian sebetulnya ada bacaan lagi. Salah satunya adalah wadduha. Itu tentu tidak bisa disalahkan karena dalam i'tikad bingkai qiraah kita itu mengakui 7 imam madhab dan memiliki cara baca Quran yang sedikit berbeda. Contoh tadi wadduha dengan wadduha. Imam madhab kita dalam bacaan Quran itu salah satunya adalah Imam Nafi' al-Madani, Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Asyim al-Kufi, Imam Hamzah, kemudian Abu Amr bin A'la, Ibnu Katsir, dan Imam Zabban bin A'la al-Basyari. Ini adalah imam-imam madhab kita dalam membaca Quran. Terus selanjutnya, dalam kitab hadis yang diakui sebagai kitab hadis
yang kemudian bisa dipegang isi hadis yang dikandungnya. Yang pertama ada Sahih Bukhari, ya. Kemudian ada Sahih Muslim, Sunan Nasai, kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, atau kitab ini kita sebut dengan Kutubus Sittah. Nah, di dalam kitab-kitab ini hadis yang ada di dalam kandungan kitab ini bisa dijadikan ibarah atau bisa dijadikan dalil sebagai dalil agama. Nah, selanjutnya sejarah perkembangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kemudian ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebagaimana saya katakan tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tafsir dari ma ana alaih wa ashabi, dari hadis ini. Kemudian dijadikan sebuah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kenapa kemudian ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi di masa Nabi itu belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika sudah muncul beberapa firqah atau sekte dalam aliran Islam, baru kemudian di situ mengklaim dirinya semuanya benar. Jadi ada muncul Khawarij contohnya. Mereka mengatakan kelompok mereka benar, yang lain salah. Syiah juga sama. Mereka benar, yang lain salah. Maka kemudian untuk kemudian menjadi satu kebenaran, mereka akan masuk neraka atau masuk surga, ini diistilahkan dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lepas daripada munculnya dua sekte pertama, yakni munculnya Khawarij dan munculnya Syiah. Kita tahu sendiri bahwa Khawarij adalah mereka-mereka yang menjadi pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lantas kemudian mereka keluar dari pendukung atau dukungan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena memang mereka tidak menginginkan tahkim, menginginkan perdamaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sofwan. Nah, itu kemudian bin Abi Sofyan ya, itu kemudian terjadi dialek yang dulunya mendukung kemudian keluar. Itu begitu, kemudian disebut dengan Khawarij. Nah, fatalnya pemahaman Khawarij ini adalah ketika mereka mengatakan bahwa ketika Sayyidina Ali tidak menegakkan hukuman kepada mereka yang membunuh Sayyidina Utsman, jadi mereka dulu mendukung Sayyidina Ali itu karena mengharapkan Sayyidina Ali akan menghukum Sayyidina Utsman. Ketika terjadi atau ketika sudah Ali menjadi khalifah, ternyata Ali malah justru tidak menghukum mereka yang membunuh Sayyidina Utsman, malah justru berdamai dengan Sayyidina Muawiyah. Itu begitu, sehingga mereka keluar gitu. Nah, menurut mereka Khawarij ini, Sayyidina Ali, Muawiyah, Ibunda Aisyah itu kafir. Kita tahu bahwa Sayyidina Ali itu adalah termasuk Khulafaur Rasyidin. Dan hadisnya tadi sudah jelas bahwa ma ana alaih wa ashabi. Ashabi ini masuk di dalamnya ada Khulafaur Rasyidin. Jika kemudian Khawarij kemudian mengkafirkan Sayyidina Ali, ini berarti kan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Sehingga kemungkinan Khawarij ini termasuk 72 golongan yang masuk neraka. Tidak masuk dalam satu golongan yang masuk surga. Selain itu, Khawarij juga mengklaim Muawiyah itu juga kafir.
Kemudian kenapa Muawiyah dianggap kafir? Karena Muawiyah menurut sejarah itu sebagai aktor daripada pembunuhan Sayyidina Utsman. Kalau Ali tadi dianggap kafir karena tidak menegakkan hukum, kan itu kan? Dalam tanda kutip yang mereka inginkan. Terus kemudian Aisyah juga sama. Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Yang mana istri Nabi itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga bersama Nabi. Karena almar'u ma'aman ahababi. Orang yang mencintai itu akan bersama orang yang dicintai. Itu begitu. Besok di surga akan mereka bersama. Ya, ketika Aisyah itu mencintai Nabi, maka Aisyah tentunya akan bersama Nabi. Di mana? Apakah di neraka? Nabi Muhammad berada di surga. Ini menarik. Jadi kemudian ini dikafirkan oleh Khawarij. Nah, terkait tentang itu, Khawarij ini tentunya tidak sesuai dengan ma ana alai wa ashabi. Nah, munculnya juga kemudian Syiah. Syiah justru adalah golongan yang mutlak mendukung Sayyidina Ali. Beliau baik itu atau beliau Sayyidina Ali ini baik beliau ini menghukum mereka yang membunuh Sayyidina Utsman atau tidak, itu Syiah mendukungnya. Tetapi ada yang fatal dalam pemahaman Syiah ini, bahwa mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin atau menjadi khalifah itu harusnya memang dari keturunan Nabi. Tidak dari Nabi, maka tidak boleh menjadi pemimpin atau khalifah pada saat itu. Ini yang kemudian dianggap fatal oleh golongan yang lain. Hadirnya aliran teologi yang disebut dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini menjadi moderat. Bahwa mereka Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, kemudian Muawiyah ini tetap menjadi muslim. Ya, tetap menjadi muslim, tidak menjadi kafir. Dan kemudian Asy'ariyah Maturidiyah ini mengatakan bahwa yang menjadi pemimpin tidak harus dari kalangan keturunan Nabi. Ini yang kemudian moderat. Nah, ini yang kemudian kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dalam kaitan ini NU dalam berahlus sunnah itu mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi dalam ilmu tauhid. Ini menjadi alasan ini kan gitu. Alasan logis untuk kenapa kita mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Nah, dan paling penting ya, dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini perlu diketahui dalam tauhid contohnya. Pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid itu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga bertentangan dengan Qadariyah Jabariyah. Ya. Di mana mereka menganggap bahwa perilaku manusia ini dipaksa oleh Allah. Itu sebagaimana pendapat Jabariyah. Nah, kalau Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah sehingga manusia tidak bisa kemana-mana atau tidak bisa melakukan apa-apa karena sudah ditakdirkan kan begitu. Nah, dalam kaitan ini Asy'ariyah tidak mengatakan begitu. Manusia itu punya usaha dan tidak dipaksa dalam bentuk pemaksaan begitu. Sehingga ketika mereka beribadah, ibadahnya tidak dipaksa dan berhak untuk mendapatkan pahala. Begitu juga ketika mereka melakukan sesuatu itu tidak ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dalam kaitan ini berkait tentang ketika mereka melakukan kebaikan akan diberi pahala, ketika mereka atau manusia melakukan perbuatan buruk mereka akan mendapat dosa.
Itu artinya perilaku manusia bukan ditetapkan oleh Tuhan. Kalau ditetapkan, niscaya kalau kita melakukan keburukan, kejelekan, dosa, untuk apa Allah menyiksa kita? Wong sudah ditetapkan, udah kehendaknya Tuhan. Untuk apa? Kalau Allah menetapkan sisa kepada kita dengan keyakinan bahwa perbuatan buruk itu juga telah ditetapkan oleh Allah, itu namanya Allah dolim. Dan hal ini mustahil. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah melalui pemikiran Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam bidang fikih punya pemikiran yang sangat dinamis. Di dalam pandangan fikih kita itu, yang paling menonjol pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-muhafadatu ala qadimi sholeh wal akhdu bijadidil aslah. Jadi hukum itu dinamis. Jadi kalau hukum itu masih memiliki kemaslahatan, maka hukum itu akan digunakan. Tetapi kemudian kalau jika ada kemaslahatan yang lebih maslahah, itu juga akan digunakan. Tanpa menghapuskan hukum klasik atau hukum terdahulu. Dalam ilmu tauhid tentunya tadi, atau dalam ilmu tasawuf ya. Dalam ilmu tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Syekh Junaid al-Baghdadi, di mana pemikiran dari tasawuf mereka adalah memadukan antara fikih, tasawuf, dan tauhid. Ini yang menarik. Jadi syariat, hakikat, thariqah itu digabungkan jadi satu. Sehingga orang ketika hanya bersyariat saja, Islamnya kurang baik. Ketika dia berthariqah saja, tanpa bersyariat dan berhakikat atau bertasawuf juga kurang baik. Andai kata dia bertasawuf saja atau berhakikat saja, tanpa thariqah, tanpa syariat, tentu juga tidak baik. Jadi ketiganya digabungkan. Ini yang kemudian mengapa Imam Ghazali, Syekh Junaid al-Baghdadi dijadikan imam dalam bidang tasawuf. Itu mungkin yang menjadi pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan dapat menambah keilmuan kita terkait pemahaman kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.